Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu pertama, Dwi Anantaputra, yang kedua, Helma Lia Dewi, yang ketiga, Rosiana Devia Putri, yang keempat, Elinda Duyanti, dan yang kelima, Nurholis Ibnu Majid. Baik, materi yang awal akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dwi Anantaputra. Baik, saya ambil alih. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Karena Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofik Groundslack. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Menurut Titus, Smith, dan Nolan, filsafat adalah kekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Menurut Titus, Smith, dan Nolan, pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan harus tempuh dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Untuk tambahan, beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan pahami adalah sebagai berikut. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki atau mengeksplor kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan membawakan materi mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Sebagai genetivus objektivus, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya dengan berdasarkan pada sistem filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan sebagai genetivus subjektivus, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Yang kedua, yaitu landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila merupakan suatu pemikiran filosofis atau hakikat dan raison d'être Pancasila yang dijadikan sebagai landasan filosofis.
negara Indonesia. Pemahaman mengenai hakikat Pancasila sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai bentuk pengakuan dari eksistensinya bangsa Indonesia. Setiap sila yang terdapat di dalam Pancasila memiliki prinsip yang mewakilinya. Yang ketiga yaitu landasan epistemologis filsafat Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila memiliki maksud bahwa setiap nilai-nilai dari sila yang terdapat dalam Pancasila didapatkan dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, yang kemudian digabungkan menjadi suatu pandangan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, yaitu landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila memiliki arti bahwa setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki nilai atau kualitas. Nilai-nilai tersebut seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah mufakat, dan keadilan yang berasaskan pada kepedulian serta gotong royong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elinda Duyanti. Baik. Yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi sosial. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Next. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Tahukah Anda apa arti dari simbol yang termuat dalam perisai di dada burung Garuda tersebut? Berikut arti dalam lambang Garuda Pancasila tersebut. Yang pertama, Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang
bangsa yang besar dan negara yang kuat. Kedua, warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Ketiga, Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Yang keempat, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di antaranya, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Kemudian, perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Dan di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia, merah putih, sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam. Kemudian pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Rancangan awal burung Garuda dibuat oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, yang lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 dan meninggal di Jakarta tanggal 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang sebagai sistem filsafat pernah mengalami dinamika. Pada masa kepemimpinan Soekarno, Pancasila dikenal sebagai sistem filsafat, dikenal dengan istilah filosofische Grundslag. Ide ini merupakan sikap perenungan filosofi Soekarno atas planning beliau dalam berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Pemikiran ini mendapat sambutan baik dari berbagai elemen, terutama bagi kalangan BPU PKI. Yang pertama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Sayangnya, ide tersebut belum diterangkan secara rinci. Pada masa itu, Soekarno lebih memilih memfokuskan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari perpaduan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada era Soeharto, Pancasila dikenal dengan nama Weltanschauung, yang berarti Pancasila bukan hanya untuk kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi Pancasila sebagai tujuan hidup dan pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Namun, pada era reformasi, filsafat ini belum sepenuhnya terdengar oleh masyarakat. Akan tetapi, Pancasila sebagai sistem filsafat ini terdengar oleh wacana akademik. B.J. Habibie melontarkan kritik dan renungan yang ia pidatokan pada tanggal 1 Juni 2011.
Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah hilang dalam peristiwa masa lalu. Pancasila semakin jarang diucapkan. Selanjutnya, yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah yakni aliran yang meyakini bahwa kebebasan perseorangan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya. Tantangannya adalah meletakkan kebebasan perseorangan secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Yang selanjutnya adalah komunisme. Aliran ini meyakini bahwa kepemilikan usaha modal negara untuk kemakmuran. Bentuk tantangan komunisme adalah dominasi negara yang berlebihan yang dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat dikemukakan pada hal-hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab pribadi dan bersama dan tanggung jawab tertinggi pada Sang Pencipta dengan melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, hakikat sila kemanusiaan, yang artinya manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, susunan sifat asli kodrat makhluk hidup, sosial. Kedua, kodrat, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom. Selanjutnya, yang ketiga adalah hakikat sila persatuan, yang artinya semangat dalam kebangsaan dan cinta tanah air. Yang keempat adalah hakikat sila kerakyatan, yang artinya keputusan yang diambil harus berdasarkan kepada musyawarah untuk mufakat. Bukan membenarkan begitu saja tanpa peduli dengan pendapat orang lain. Yang kelima adalah hakikat sila keadilan, terwujud dalam segala hal, yaitu adil dalam bertindak dan adil dalam membagi. Yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai berikut. Yang pertama, menaruh Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat menjaga harga diri negara Indonesia yang merdeka dan juga dalam memberikan ide-ide pemikiran kemajuan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun pikiran dari nilai-nilai budaya Indonesia dan dapat menghadapi dalam perkembangan dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pegangan bangsa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi yang dapat merusak semangat kebangsaan dan melemahkan perekonomian negara. Untuk yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat menjadi jalan hidup dan jalan berpikir manusia untuk menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosiana Devia Putri. Oke, untuk yang F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara atau philosophic groundslash
dan pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua, meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan sebagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Ananta. Dipersilakan. Oke, untuk yang terakhir yaitu bagian G, tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, Anda dipersilahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang, yang pertama, berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Yang kedua, berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan Anda. Yang ketiga, contoh tentang keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar Anda. Yang keempat, berbagai konsep dan pengertian yang terkait dengan pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila dan bagaimana pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat. Yang kelima, evaluasi hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup di sekitar Anda. Jawaban untuk nomor 1, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Jawaban nomor 2. Berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasila seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai. Contoh ruang lingkup dalam mahasiswa. Yang pertama, menerapkan sikap jujur dalam ujian, absen mata kuliah. Yang kedua, disiplin dalam mengerjakan tugas dan tidak terlambat masuk kelas. Yang ketiga, tanggung jawab atas tugas-tugas yang harus segera dikerjakan. Yang keempat, peduli sama teman jika mendapati teman yang sedang kesusahan. Yang kelima, santun terhadap sesama maupun dosen. Yang keenam, ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan sekitar. Yang ketujuh, gotong royong dalam mengerjakan masalah-masalah yang ada. Seperti ulangan mungkin. Yang kedelapan, cinta damai. Yang nomor 3 itu contohnya seperti pemilihan ketua organisasi, pemilihan RT, dan pemilihan RW. Untuk jawaban nomor 4, pengaktualisasian
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma, berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat sebagai berikut. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata. Dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, nomor 5, Pancasila menjadi sesuatu yang fundamental dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan dan patokan dari segala kebijakan yang akan dibuat oleh berbagai lembaga dalam membuat kebijakan, sehingga Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum di lingkungan sekitar. Nilai-nilainya yang bersifat universal membuat berbagai pihak dan golongan mudah menerima atas kebijakan yang diambil berdasarkan Pancasila. Beberapa faedah filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Untuk menjajaki atau mengeksplor kemungkinan adanya pemecahan terhadap problem kehidupan. Kemudian diidentifikasikan dan diselidiki. Maka mudah bagi manusia menemukan jawaban tersebut. Yang kedua, membentuk pengalaman-pengalaman pada waktu sekarang. Yang ketiga, memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat dapat membedakan, lebih kritis dan pandai. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara, pertanggungjawaban rasional, dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. A. Penjabaran lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang yang menyangkut hidup bernegara. Membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Yang ketiga, pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Baik, saya di sini sebagai moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 karena sudah menyelesaikan diskusi pada siang hari ini dengan sebaik mungkin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.